Akselerasi molekuler. Bagaimana kecerdasan buatan menulis ulang. Turan penemuan material. Sejarah penemuan material baru, seperti katalis untuk energi terbarukan, seringkali diwarnai oleh narasi keberuntungan dan ketekunan yang melelahkan. Selama berabad-abad, ilmuwan bekerja dengan metode Edisonian. Mencoba satu persatu kombinasi elemen, mengujinya di laboratorium, mencatat kegagalan, dan mengulanginya ribuan kali hingga sebuah solusi ditemukan. Proses ini tidak hanya memakan waktu tahunan atau bahkan dekade, tetapi juga menelan biaya yang astronomis. Namun, lanskap penelitian kimia kini tengah mengalami pergeseran tektonik. Integrasi kecerdasan buatan, AI, khususnya Machine Learning, ML, ke dalam ilmu material dan Chem Informatics telah mengubah paradigma dari coba-coba, trial and error, menjadi desain rasional yang terakselerasi. Kita kini tidak lagi sekadar mencari jarum di tumpukan jerami. Kita menggunakan magnet raksasa yang didukung data untuk menarik jarum tersebut keluar dalam hitungan detik. Secara tradisional, penemuan material baru sangat bergantung pada intuisi kimiawan dan simulasi fisika berbasis Density Functional Theory, DFT. Meskipun DFT sangat akurat dalam memprediksi sifat kuantum suatu material, metode ini sangat boros komputasi. Mensimulasikan satu molekul kompleks bisa memakan waktu berhari-hari di superkomputer. Disinilah machine learning masuk sebagai pengubah permainan. Alih-alih menghitung interaksi setiap elektron dari awal menggunakan hukum fisika murni, algoritma ML belajar dari pola data yang sudah ada. Dengan melatih model menggunakan database besar yang berisi struktur molekul dan sifat-sifatnya yang sudah diketahui, AI dapat memprediksi sifat material baru seperti konduktivitas, stabilitas termal, atau afinitas pengikatan obat dalam hitungan milidetik. Kecepatan ini memungkinkan para peneliti untuk melakukan penapisan, screening, terhadap jutaan kandidat molekul secara in silico di dalam komputer sebelum satu pun tabung reaksi disentuh di laboratorium basah. Dampak paling nyata dari percepatan ini terlihat jelas dalam dunia katalis, komponen vital yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Dalam konteks transisi energi global, kebutuhan akan katalis baru yang efisien dan murah sangat mendesak, terutama untuk reaksi pemecahan air, water splitting, guna menghasilkan hidrogen hijau atau untuk konversi karbon dioksida menjadi bahan bakar sinteti. Secara konvensional, menemukan paduan logam yang tepat untuk menggantikan platinum yang mahal adalah pekerjaan yang sangat sulit karena luasnya kemungkinan kombinasi elemen dalam tabel periodik. Melalui pendekatan informatika material, algoritma ML dapat memetakan hubungan non-linear antara struktur kristal dan aktivitas katalitik. AI mampu menjelajahi ruang kimia yang luas, yang diperkirakan berisi lebih dari 10⁻60 kemungkinan molekul, untuk mengidentifikasi kandidat material yang memiliki energi adsorpsi optimal. Sebagai contoh, algoritma generatif kini dapat mengusulkan struktur kristal baru yang tidak intuitif bagi manusia, namun memiliki stabilitas termal tinggi dan selektivitas reaksi yang presisi. Memangkas siklus pengembangan dari 5 sampai 10 tahun menjadi kurang dari 18 bulan. Sementara itu, dalam industri farmasi, penerapan chem informatik yang didukung AI telah merevolusi tahap awal penemuan obat atau drug discovery. Tantangan terbesar dalam farmakologi adalah menemukan molekul kecil yang dapat mengikat protein target penyebab penyakit secara spesifik, seperti kunci yang masuk ke dalam lubang kunci. Sebelum era AI, memprediksi struktur 3 dimensi protein adalah salah satu masalah terberat dalam biologi. Namun, kemunculan sistem seperti AlphaFold telah memecahkan kebuntuan ini dengan memprediksi struktur protein dengan akurasi yang mendekati eksperimen laboratorium. Dengan mengetahui bentuk target secara presisi, model deep learning kemudian digunakan untuk melakukan virtual screening terhadap miliaran senyawa kimia. Tidak hanya memprediksi seberapa kuat obat akan mengikat target, model ini juga dilatih untuk memprediksi profil farmakokinetik,
seperti kelarutan, metabolisme, dan yang terpenting, toksisitas. Kemampuan untuk memprediksi kegagalan akibat efek samping toksik di tahap awal ini sangat krusial, mengingat mayoritas kegagalan uji klinis obat disebabkan oleh masalah keamanan yang tidak terdeteksi di awal. Aspek analitis yang menarik dari teknologi ini adalah kemampuannya untuk melakukan inverse design atau desain terbalik. Dalam metode tradisional, ilmuwan memilih struktur lalu menguji sifatnya. Dengan AI generatif, prosesnya dibalik. Ilmuwan menentukan sifat yang diinginkan, misalnya katalis yang tahan pada suhu 500 derajat Celcius dan selektif terhadap metana. Lalu algoritma memimpikan atau menghasilkan struktur molekul yang memenuhi kriteria tersebut. Model generatif seperti Generative Adversarial Networks, GANs, atau Variational Autoencoders, VAs, bekerja dengan cara merepresentasikan molekul sebagai kode numerik dalam ruang laten, memanipulasi kode tersebut untuk mengoptimalkan sifat, dan menerjemahkannya kembali menjadi struktur kimia yang valid. Hal ini membuka pintu bagi penemuan kelas material yang benar-benar baru, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh logika kimia konvensional manusia yang seringkali bias terhadap struktur yang sudah dikenal. Namun, keberadaan AA tidak serta-merta menghilangkan peran laboratorium fisik. Justru, sinergi antara komputasi dan eksperimen melahirkan konsep laboratorium otonom atau self-driving labs. Dalam ekosistem ini, algoritma ML tidak hanya memprediksi material terbaik, tetapi juga mengendalikan robot sintesis otomatis untuk membuat dan menguji material tersebut secara nyata. Data hasil eksperimen robotik ini kemudian diumpankan kembali ke dalam sistem AI untuk memperbarui model, membuatnya semakin pintar di setiap siklus. Putaran umpan balik, feedback loop, aktif ini menciptakan mesin penemuan yang bekerja 24 jam sehari tanpa lelah, secara drastis mengurangi human error dan bias kognitif. Jika prediksi AI meleset, kegagalan itu menjadi data berharga yang mengajarkan model tentang batasan realitas kimia, sebuah proses yang dikenal sebagai active learning. Tentu saja, transisi menuju penemuan material berbasis data ini bukan tanpa tantangan. Masalah utama yang dihadapi adalah ketersediaan dan kualitas data. Algoritma ML sangat lapar data, namun data eksperimen kimia yang berkualitas tinggi, terstandarisasi, dan teranotasi dengan baik seringkali langka atau tersimpan secara terfragmentasi dalam jurnal-jurnal tua yang sulit diakses mesin. Selain itu, ada masalah kotak hitam, black box, pada deep learning, di mana algoritma memberikan jawaban yang benar tanpa memberikan penjelasan kausalitas kimiawi yang memuaskan. Bagi para ilmuwan, mengetahui bahwa sebuah molekul bekerja saja tidak cukup. Mereka perlu memahami mengapa molekul itu bekerja untuk memastikan keamanan dan skalabilitas produksi. Oleh karena itu, tren terkini mulai bergerak ke arah Explainable AI, XAI, yang dapat memberikan interpretasi rasional atas prediksi yang dibuatnya. Secara keseluruhan, integrasi machine learning dalam teknologi kimia dan farmasi bukan sekadar alat bantu hitung, melainkan sebuah perubahan fundamental dalam epistemologi sains. Kita bergerak dari era penemuan yang didorong oleh hipotesis tunggal menuju era penemuan yang didorong oleh pola data masif. Dengan memampatkan waktu riset dari tahunan menjadi bulanan, teknologi ini tidak hanya menghemat biaya investasi R dan D bagi korporasi, tetapi juga mempercepat respons kemanusiaan terhadap krisis global. Baik itu pandemi yang membutuhkan antivirus baru dalam hitungan bulan, atau perubahan iklim yang menuntut material penangkap karbon yang efisien, akselerasi yang ditawarkan oleh AI memberikan harapan bahwa solusi untuk masalah-masalah terberat dunia mungkin sudah ada di depan mata, tersembunyi di dalam data, menunggu untuk diungkap.